Yuk kita mulai yuk IG Live malam hari ini ya. Solo hujan angin, iya. Oke, yuk kita mulai IG Live malam hari ini. Semoga hujan cuan. Pejuang disabilitas, cinitip ayam. Emang aku bakul ayam, penjual ayam. Yuk kita mulai ya IG Live malam hari ini ya. Langsung aja. Ini IHSG. Cara tumbuhin Porto gimana? Stagnan nih ya, belajar. Semarang mending hujan biar nggak panas. Oke. Ini IHSG. IHSG-nya ini kemarin sempat turun, terdorong atau terseret saham-saham grup Barito atau saham-saham Pak Prayogo Pangestu yang teman-teman banyak panggil papa, minta diangkat anak. Ya, terus hari ini IHSG-nya koreksi lagi, kemarin mantul dikit. Persis banget sama chartnya ini. Nah, ini masih bisa turun ya. Brand kalau udah posisinya kayak gini, ini another breakout sebenarnya. Kemarin ngebentuk support satu low di 5.300. Ini another breakout, bisa sampai ke berapa? Jangka pendek 4380 ini di depan mata. Ini 4380 di depan mata. Dia bisa sampai ke level 4020 kayak gini. Jadi yang nanya brand bisa kemana? Bisa sampai ke 4020. Terus sama apa lagi nih? Masih dari saham-saham grup Pak Prayogo Pangestu, banyak yang nanyain. Aku mau update TPIA. Sama TPIA ini masih bakalan bisa turun, masih bisa terkoreksi. Sampai ke level berapa? Perkiraan sampai 3000-an, level 3000-an di sini, 2900 sampai 3000. Jadi jangan dikejar dulu. Kemarin hijau dikit, mungkin ada beberapa yang nggak ngerti, malah buy on weakness. Kita jangan beli dulu. Kenapa? Karena kemarin 2 hari yang lalu tuh jatuhnya pada tanggal 9, jatuhnya volumenya semakin besar merahnya, dan ini merahnya juga gede. Miss Cuan kalau lama kali disuspend, yaitu cuman bursa yang tahu kapan dibuka. 10 Januari hijaunya tinggi. Masa sih? Kita akan lihat tanggal 10 Januari. Kita coba lihat ya, 10 Januari jam 9 pagi. Sampai 10 Januari jam 4 sore. Ya. Ya kayak gini kemarin. Ini kalau dilihat banyakan yang beli atau banyakan yang jual, ini banyakan yang jual kelihatan. Jadi meskipun hijau sebenarnya di sini tipis banget ya, volumenya merah kayak gini. Ini lebih tinggi daripada hijaunya. Oke. GoTo, Rerahar. Oke, nanti aku bahas GoTo. Market value hari ini sekitaran 9,62 triliun rupiah. Di pasar reguler itu ada BBRI, transaksinya lumayan gede loh. BBRI ini ada net buy 300 miliar, tapi total transaksi untuk BBRI sekitaran 1,52 triliun. Kita lihat ya BBRI ya. Jadi patternnya kayak gini. Oke. Aku tarik satu garis resisten dari garis channelnya di sini. BBRI sebenarnya udah resisten yang tertinggi sepanjang masa, tapi hari ini masih diakumulasi oleh investor asing.
aku bilang sih jangan dikejar, retail wait and see dulu lah. Nah ini BBRI dia resistennya di tertinggi sepanjang masa. 2 hari ini dia mencoba breakout dan patternnya sebenarnya cakep banget. Aku melihat ada potensi akan membentuk handle dulu. Handle-nya sampai level 5350, jadi jangan dikejar. Itu BBRI. Terus AMMN, hari ini ada transaksi 1,2 triliun rupiah, net buy 67,3 miliar AMMN. Di sini AMMN gimana? Ini akumulasi atau distribusi? Sebenarnya di sini masih dalam tahap distribusi. Volumenya kan gede ya, lebih besar daripada volume merah, lebih besar daripada hijaunya. Nah, ini kayak akumulasi lagi di sini. Nah, perhatikan kalau AMMN ini market cap-nya kan lumayan gede ya. Big money atau investor yang punya modal bawah banget di 1.700, ini dia udah cuan banyak kan. Ini dia nggak bisa buang barang langsung dibuang abis di market ya, jadi udah naik 345%. Jadi butuh satu kondisi sideways buat dia bisa profit taking lagi, atau naik dikit untuk dia bisa profit taking, bisa keluar pelan-pelan ya. Jadi perhatikan di sini pun sebenarnya juga udah ada sedikit distribusi di September 2023, tapi dia nggak bisa abisin barang langsung, jadi mesti jualnya mesti pelan-pelan gitu. Kok putus-putus ya? Putus-putus nggak di tempat teman-teman yang lain. Kesimpulannya AMMN itu juga turunnya nggak akan lama, dia akan mantul lagi karena big money perlu buang barang tuh nggak bisa langsung habis gitu. Kalau dibuang langsung chartnya ambles, kata Rerahar. Iya benar, dan mereka juga nggak bisa ngebuang langsung, nggak ada yang ngebeli. Oke, terus aku mau lanjut ke saham BBCA. Jadi ini 3 yang lumayan besar transaksinya di pasar reguler. Ini BCA transaksi hari ini sekitaran 991,7 miliar rupiah dan net buy sekitar 166,2 miliar. Investor asing, investor institusi duitnya banyak, biarin aja kalau mereka beli di pucuk. Tapi kalian retail jangan beli BCA BRI di pucuk atas ini, tunggu dulu, sabar-sabar. BCA BRI ini resistennya di mana? Aku akan tarik satu garis. Ini udah ngebentuk high. Aku tarik garis ini. Memang udah nggak ada resisten lagi sebenarnya ya. Aku tarik satu garis resisten yang didapat dari garis channel di sini, channel jangka menengah. Nah ini ada resisten dekat area 10.000, di sini ada round number juga. Aku akan kasih di sini. Ini bukan berarti dia dari high, ini dari round number 10.000. Jadi udah tertinggi banget, wait and see dulu ya. Oke, terus aku mau review langsung aja deh. Aku mau review Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia. Ya, jadi GoTo ini hari ini tadi dia breakout dari resisten minornya 90. Ini buat trading jangka pendek. Diantrade tadi ada di review untuk trading jangka pendek, hanya technical aja. Pertimbangannya potensi upside kemungkinan sampai level 100. Jadi ada sekitaran upside 10%-an. Be very careful di sini, resiko trading lumayan gede. Saham-saham di bawah 100 tuh resiko trading lumayan gede. Nah, GoTo ini dia ada sentimen positif. Ya, jadi ada sentimen positif beberapa waktu lalu kan ada investasi dari TikTok ke Tokopedia. Dan kalau diperhatikan GoTo di sini dia dapat duit sekitaran 25 triliun. Let me check. Bener nggak? Iya benar, jadi GoTo ini dia dapat duit sekitaran 25,2 triliun. Ini berencana untuk menumbuhkan bisnisnya di bisnis on demand. Jadi dia punya saham nggak terdilusi, memang dia melepas 75% saham Tokopedia-nya. Saya harap semoga duit 25 triliun itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak bakar cash terus, ya kita pantau aja dulu chartnya. Kalau teknikal kita lihat dulu chart ya.
Pengaruh ke pemilu gimana? Gencar nggak di media? Pemilu tuh memberikan dampak positif di media dan di sektor consumer good, tapi sampai sekarang chartnya belum kelihatan perubahan yang signifikan. Aku mau bahas Arto. Arto ini pergerakannya mirip sekali dengan GoTo. Memang mereka ada kerjasama juga ya, tapi di sini aku lihat memang chartnya seringkali gerakannya mirip Arto dan GoTo. Nah, jadi Arto sendiri, M-Trade ini udah ada satu review untuk trading buy di 3 Januari kemarin, dan sekarang memang lagi ngehold posisi cuan. Ini udah naik 3 hari, kemungkinan besok hari Jumat masih bisa naik lagi, dan hari Senin mungkin akan kena resistan 3.600. Jadi tinggal ngehold aja, untuk Artonya masih ada potensi. Kemudian kita akan review untuk saham-saham perbankan digital. Di sini ada BBYB yang dia masih bergerak sideways, dan menariknya BBYB ini udah membentuk 3 kali base atau anak tangga yang kita juga ajarkan di workshop Super Trader, and it's very beautiful pattern. Kita jagai di supportnya 436. M-Trade ada review hold jangka menengah untuk BBYB ini 73 sampai 76 persenan gitu ya. Jadi di sini udah hold sampai 76% dan ada potensi dia sideways 436 sampai 492. Aku nggak akan ngomong dia breakout deh, karena sideways ini benar-benar 50-50 bull dan bear. Jadi kalau dia turun dari 436 malah kita akan jual, naik di atas 492 kita akan hold dan kasih review buyback untuk yang jangka menengah. Kalau yang yang jangka pendek. Oke, ayam, ada yang teriak ayam, sebentar. Cek ayam. Nanti ya ayam-ayaman ya. Oke, terus aku mau review HMSP. HMSP tadi hari ini lumayan aktif juga dan lagi berada di area supportnya, sehingga tadi kita ada spekulatif buy on weakness, ada potensi dia akan membentuk double bottom atau triple bottom dengan upside-nya sekitaran level 905 sampai 910 dalam jangka pendek. Jangka menengah panjang HMSP juga masih ada potensi, apalagi jelang pemilu ini. Di sini HMSP ada potensi untuk naik sampai sekitaran 955 untuk 1 bulan, sekitaran bulan Januari ini. Januari sampai awal Februari. Bukan strong recommendation, aku masih suka di sektor keuangan. Perbankan masih belum berubah, dan malam hari ini 8:30, beberapa menit lagi sebenarnya kita lagi menunggu 8:30 tuh, kita lagi menunggu inflasi Amerika. Ya, jadi harapannya inflasi Amerika tuh turun. Tapi kali ini inflasi Amerika kayaknya bakalan naik karena kemarin abis Nataru. Jadi bakalan naik dikit, dan harapannya The Fed masih mempertahankan suku bunga. Kita harus hati-hati juga melihat ada yang salfok sama ini tandanya cuan. Kita harus hati-hati juga melihat US 10 years bond yield yang jarang diperhatikan oleh teman-teman investor. Nah, ini aku gambar beberapa hari kemarin di mana dia potensi turun membentuk double bottom, atau mungkin bahkan nggak sampai bottom, dia sampai sini 3,9 bisa naik lagi. Kesimpulannya apa? Jika US 10 years bond yield-nya naik, ini bisa bikin saham turun, dan ini resiko buat IHSG juga dan sektor perbankan yang udah naik lumayan signifikan. Saham-saham perbankan yang udah naik signifikan, makanya wait and see dulu, hold dulu ya, jangan buru-buru beli dulu. Kalau yang punya modal bawah itu udah untung sekitaran lebih dari 15% atau lebih dari 20% bisa hold. Tapi yang punya modal atas kalau mau profit taking dulu silahkan, nggak apa-apa gitu. Oke? Brand udah dibahas di awal tadi. Brand udah dibahas di awal banget. Oke, aku akan bahas sektor telekomunikasi, Excel yang tadi juga rame, dan sebenarnya ramenya ini dia masih dalam trend sideways-nya, perjalanan masih panjang buat Excel. Aku akan gambar Excel kayak gini, potensi geraknya. Nah, yang menarik di Excel adalah biasanya tuh low-nya tuh menyentuh garis merah ini. Aku ganti biru ya, biar nggak dua-duanya merah.
Biasanya menyentuh garis biru ini, di mana garis biru ini jadi support yang sangat kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 kali menyentuh garis biru ini. Tapi kemudian hari ini tadi dia mantul, dia membentuk higher low. Nah, ini satu hal yang bagus, dan kemungkinan Excel ini dalam jangka pendeknya bisa menyentuh resisten 3000-annya. Jadi bisa di watch bagaimana dengan teman-temannya yang lain, ISAT dan juga TLKM. ISAT udah naik duluan, tapi sayang dia punya liquidity itu kecil, jadi nggak bisa di tradingin dengan uang yang lebih banyak gitu. Oke, terus sebentar ya, aku ulang gambar Excelnya. Aku bersihin dulu. Oke. Kayak gini gambarnya. Oke, aku move ke TLKM. Oh iya, ini di monthly ya. Makanya kok aneh ya. Aku merasa kok aneh. Ganti daily dulu deh. Sorry ya. Ulang. Saya merasa ada yang aneh tadi dengan Excelnya. Thank you. Udah dikasih tahu. Aku ngerasa something kok nggak sesuai sama yang. Ya, anyway. That's monthly chart, berarti monthly chartnya masih ada potensi juga ya buat Excelnya di monthly chart. Oke, aku ulang Excel buat daily chartnya gimana. Daily chartnya hari ini Excel baru breakout resisten 2170, tapi view-nya tetap sama. View-nya dia dalam waktu beberapa bulan ke depan itu masih bisa naik sampai level 3000. Jadi kalau daily mungkin resistennya 2460 sampai 2560 aja gitu ya. Oke. Thanks udah diingetin. Tadi saya merasa aneh dengan chartnya. Oke, TLKM. Kemarin TLKM breakout dan hari ini kembali mencoba untuk breakout lagi. Jangka pendek dia bakalan bisa sampai 4120 sampai 4200-an. Jangka menengahnya gimana? TLKM lagi posisi nanggung banget. Jadi kita trading jangka pendek dulu aja. BRPT tadi kayaknya aku udah bahas di awal. BRPT wait and see dulu deh. Masih bisa turun dikit, kemungkinan sampai level 955 atau level 1000-an. Aku mau lanjut ke ASII dan IMAS. Penjualan mobil 2023 di bawah target atau turun 4% year on year ke 1 juta unit gitu. Lebih rendah daripada target Gaikindo 1,05 juta unit. Nah, ASI masih diem aja di bawah. Biarin dulu aja. Perkiraan aku ASI ini bakalan naiknya sekitaran bulan Februari Maret ya. Dia kebalikan. Nah, ASI ini dia bakalan naik tuh, dia kedorong oleh sektor komoditas, anaknya di sektor komoditas. Nah, kita tahu di bawah ASI itu ada ALI dan juga UNTR yang saat ini di komoditas tuh lagi normalized. Harga komoditasnya terutama batubara lagi normalized, jadi geraknya lambat banget. Di sini sektor otomotif juga nggak bergerak aktif, jadi ya wait and see dulu aja. Kalau buat trading, tadi aku udah bahas di depan, mungkin aku akan ulang lagi untuk beberapa saham tradingnya dari perbankan dan juga dari sektor teknologi. Oke, terus ini ada yang nanya Auto, salah satu anak usaha dari Astra International. Kita lihat Auto gimana kabarnya. Auto layak banget dipantau. Ya, setelah dia naik atau rally dan ada retracement di sini, ini ada satu tanda pembalikan arah, sedikit tanda pembalikan arah. Kita nggak langsung masuk tadi, kita wait and see dulu untuk autonya, tapi ini layak banget buat dipantau buat auto. Nah, kita bisa pasangin ini, dia pas banget lagi kena di area support Fibonacci 50%-nya yaitu di area 2300, bisa juga ditaruh di sini. Fibonacci 38,2 kena, jadi sekarang lagi kena area support juga gitu. Jadi ya auto layak banget dipantau. Oke, terus autonya monthly, bah, kesal, kok monthly terus sih? Kenapa saya buka monthly chart?
Iya. Monthly chart tadi layak dipantau, daily chart gimana? Daily chart ini, ya tadi monthly chart itu kan reversal satu candle ya. Kalau di daily chart di sini, aku mau kasih satu analisis yang sebenarnya menarik juga buat auto. Dia breakout dari downtrend line-nya. Sama sih, monthly potensi naik, ini daily juga potensi naik buat autonya. Layak dipantau juga. Oke, tolong dikasih tahu segera kalau saya salah buka chart monthly daily. Merasa aneh. Breeze udah dibahas belum? Belum. Hari ini Breeze itu naik breakout dari resisten. 3 hari saya bahas Breeze, kena resisten, bukan area beli yang bagus. Jadi mTrade ini ada Breeze di sini, rekomendasinya masih ngehold, tapi udah direkom dari 3 Januari kemarin. Kita expect ada sedikit koreksi di Breeze. Ini bisa juga kalau mau dipasangin Fibonacci dari ekor atasnya, jadi jangka pendek dia berpotensi turun di 1900-an. Oke, terus BNGA gimana? Pantengin terus sektor keuangan. Kalau retrace boleh masuk karena sektor keuangan 2024 bakalan bagus banget. BNGA ini kemarin juga sempat kena resisten 1750, pantengin terus. Aku taruhin Fibonacci untuk nyari diskonnya dia. Diskonnya mungkin sekitaran level 1700 sampai 1715 ya. Di sini bisa di watch buat BNGA-nya. Oke, tadi mau ngebahas sektor otomotif. Tadi udah ngebahas Astra International. Sekarang aku akan bahas IMAS. IMAS-nya liquidity-nya kecil banget. Jadi be very careful di sini, hindarin atau avoid dulu. Masih dari perbankan, pengen deh bahas perbankan lagi. Agro ini bisa di watch tapi liquidity-nya kecil. Jadi aku lebih ke Arto instead of Agro kalau ngelihat pattern chart kayak gini. Nah, terus ya agronya kayak gini ya kira-kira. IMJS gimana? Sama kayak IMAS. IMJS-nya jangan dulu. MAPI LPPF gimana kabarnya? Ini mari nanya MAPI. MAPI-nya nunggu retracement di 1790-an. LPPF enggak. Wait and see dulu LPPF-nya. Kalau mTrade kita lagi suka di S-Hardware. Entah kenapa satu saham ini tuh chartnya gampang banget diprediksi. Jadi kemarin waktu dia downtrend di sini kena MA200, kita ada buy weakness ketika dia ada reversal dan dia ngebentuk V-shape recovery di sini. Terus kemudian breakout sampai level 740. Ini masih bisa naik sampai 840 bahkan sampai 875. Tinggal ngehold aja. Oke. Cendrasa ini minta Indi. Oke. Indinya dia lagi retrace aja, normal retracement. mTrade juga udah ada ini. Tapi nggak perlu semua dibeli ya. Indinya di 1540. Jadi yang aku suka masih sektor keuangan, ada yang ngehold, ada yang nunggu retracement. Sementara sektor keuangan nunggu dia retrace dan jalan lagi. Kita watch sektor komoditas. Oke, terus MDKA belum jalan, lagi di support tapi belum jalan, malah breakdown dikit ini. Wait and see dulu aja. Antam juga sama, ini pas banget di supportnya, tapi chartnya jadi kurang bagus dibandingkan dengan tadi pagi. Ya jadi dibandingkan dengan kemarin kan chartnya lagi di support gini ada hijau ya, ini malah potensi dia breakdown sampai 1595. Jadi beda 1 hari aja candle ini menentukan sekali. Oke, terus kemudian Era Jaya TBK. Era Jaya sideways pantas buat di watch untuk dipantau juga kayak ini, kayak siapa ya, kayak S-Hardware. Sektor properti gimana? Bentar ya.
ESA ini pantas juga di watch, dipantau. Kita melihat retracementnya, patternnya menarik. Ini bisa mirip-mirip kayak S hardware juga. Terus auto juga menarik untuk di watch. Ya, jadi mungkin aku nggak update banyak secara fundamentalnya, tapi secara teknikalnya dia berpotensi untuk membentuk inverse head and shoulders buat ESA. Oke, terus banyak banget yang nanyain Pani tiap hari apakah Pani udah waktunya masuk lagi atau belum? Belum. Kenapa? Ya belum aja. Belum aja. Yayan nanya Medco-nya inverse head and shoulders. M-Trade lagi ngehold aja sih buat Medco-nya di sini. Ini shoulders-nya 2. Head di sini ada shoulders kanan. Terus BTC. Oke, aku mau update inflasi Amerika. Ya, update inflasi Amerika secara tahunan. Inflasi Amerika fresh banget, baru 1 menit yang lalu keluar, dan thanks buat my team yang bantuin update. Secara tahunan inflasi Amerika ini naik dari 3,1% jadi 3,4% pada Desember 2023. Sedangkan buat inflasi inti secara tahunan itu turun dari 4% jadi 3,9% pada Desember 2023. Inflasi mana yang penting dilihat? Lebih ke core inflation atau inflasi intinya. Tapi dia cuma turun dikit. Jadi kemungkinannya IHSG besok gimana? Kemungkinannya IHSG besok cenderung sideways atau melemah. Bisa turun, bisa melemah. Terutama saham-saham perbankan. Jadi udah expected kalau misalkan perbankannya turun. Aris Diars ya GoTo ambruk lagi besok. Nggak tahu. Baru aja breakout, udah nggak usah dipikir-pikir. Kalau breakdown ya tinggal exit aja, oke? Inflasinya 3,4%, naik dari 3,1%. Aku mau review Tower ya. Tower ini dia suku bunga mereda, maka kinerja keuangannya dia juga membaik. Jadi ada dampak positif juga buat Tower. Jadi harapan penurunan suku bunga di tahun depan dianggap menguntungkan bagi industri menara, termasuk Tower. Meskipun utang Tower tergolong tinggi, tapi perusahaan tetap kinerja keuangannya bagus, DER-nya sekitaran 2,74 kali di September 2023. CAGR-nya cukup oke, 13,8%. CAGR itu compound annual growth rate-nya gitu. Jadi pendapatan laba bersih dan arus kasnya juga masih positif. Ini dia bisa potensi naik sampai level 1020 buat jangka pendeknya. Buat Tower ini layak kalau misalkan mau dibeli dan simpan untuk jangka menengah panjang. BBTN gimana kabarnya? Ini ada yang nanya BBTN. Dan Sulindro Dwi nanya Cepin, BBTN rawan profit taking. Perkiraan aku besok akan ada normal correction atau normal retracement dulu seiring dengan naiknya suku bunga Amerika, and it's all expected ya. Di M-Trade sepertinya ini masih ada BBTN juga untuk jangka menengah, cuannya sekitar 8-10%-an gitu. Jadi Miss Amerika bakalan menurunkan atau tetap untuk suku bunga, sementara masih tetap dulu. Kalau nurunin suku bunga itu kemungkinan sekitaran bulan April sampai Mei 2024 ini. Ini banyak yang nanyain ayam-ayaman, mungkin nyangkutkah di ayam-ayaman? Ini Cepinnya lagi downtrend banget. Avoid this buat trading, hindarin banget. Kalau bisa cut loss dulu aja, duitnya dipindahin ke sektor yang lain. Ini bakalan turun sampai 4.400 Cepin. Java juga bakalan turun signifikan bisa sampai 1.100. Aji Hermawan, Cielen friend bangun tidur, udah dibahas kemarin. Friendnya bangun tidur cuman sekitar 56 aja, bangun tidur dia bisa tidur lagi, bangun tidur lagi, bisa 56, bisa bentar lagi 50, masih resiko, masih rawan. Pebon masih sideways saja. Aku mau nanya siapa diantara teman-teman semuanya Bapak Ibu yang udah kebal. Kalau udah tulis udah, kalau belum tulis belum.
udah kebal atau udah baal ketika untung maupun rugi. Untung nggak euforia, rugi nggak stres. Coba siapa yang di sini udah kebal tulis aku udah kebal, aku udah kebal, udah kebal, udah baal. Yang belum ya tulis saja belum. Aku mau tahu kenapa kamu bisa kebal atau baal. Adi, nggak dulu deh. Ini sideways jangka pendek, belum tentu dia balik uptrend. Kalau naik pun mungkin naiknya dikit sekitaran sampai 330, 340-an dulu aja. Masa udah kebal? Serius? Banyak benar yang udah kebal, bohong. Nanti marketnya turun lagi, kalian stres deh. Nggak deh, jangan didoain market turun ya. Seriusan, kalau udah kebal market turun, kalian berarti kebal juga dong. Market naik nggak euforia. Oke, SMRA jangka pendek udah deket resisten, rawan profit taking. Aku mau review Bapak Ibu semuanya. Aku mau review saat ini sektor perbankan lagi ketinggian banget, dan hari ini keluar berita inflasi Amerika itu naik dari 3,1 jadi 3,4% pada Desember 2023. Meskipun inflasi intinya itu turun dari 4% jadi 3,9%. Jadi besok kemungkinan IHSG akan terkoreksi, saham-saham perbankan baik besar maupun second liner juga akan terkoreksi. Kemudian saham apa yang masih potensial? Saya melihat beberapa saham dari sektor komoditas masih potensial. Banyak yang kita review di Mtrade. Mungkin aku info beberapa diantaranya tuh ada ESA, ada Indi, dan juga kalau nggak salah ingat ada MDKA. Bukan, apa ya tadi ya? Inverse Head and Shoulders. Aku kok lupa. Satu deh, ada Inverse Head and Shoulders. Oh ya, ini dia, Medco ya. Mayora gimana Mayora? Hari ini market nggak terlalu banyak pergerakan yang signifikan, dan Mayora juga masih sama-sama aja di sini. Ini mulai ada tanda pembalikan arah naik sebenarnya. Jadi saham-saham yang belum gerak kayak sektor consumer good dan juga sektor komoditas, itu mereka mulai patternnya bentuknya kayak gini, udah mulai V. Dari sektor yang lain juga ada sih. Ini contoh auto yang tadi aku keliru buka monthly chartnya, tapi di daily chart juga udah kelihatan ini downtrend. Downtrendnya ini udah mulai berakhir. Nah, dia udah breakout dari downtrend lainnya di sini. Patternnya bakalan banyak saham yang patternnya bakal kayak gini. Ini tadinya downtrend. Nah, ini dia ngebentuk V-shape recovery, ini ada handle-nya. Nah, pattern kayak gini bakalan mulai banyak kebentuk. Beberapa diantaranya tadi sempat muncul di ESA dan saham-saham yang lainnya. Jadi kira-kira kayak gitu, Bapak Ibu semuanya. Intinya sektor perbankan masih akan moncer, masih akan bagus di 2024 ini. Cuman jangka pendek harus turun dulu, karena udah ketinggian banget. Justru turun itu bagus buat kita bisa masuk lagi. Nah, saat ini yang kita watch untuk jangka pendek ya, yang baru retrace dan mulai akan naik, kita buat sektor komoditas, baik komoditas batu bara, terus oil and gas, oil and ammonia. Jadi dia ada Medco, ada ESA, terus kemudian kita lihat retailnya Akses udah naik. Jadi kita akan watch untuk sektor retail yang lain. Selengkapnya lebih detail dan pastinya rekomendasi atau review secara real time tuh ada di Mtrade. Langsung aja ke mtrade.id supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan update real time dan gak end of day gitu. Doit gimana? Dan GJTL gimana? Ini ada yang nanya Doit dan GJTL. Doit ya oke-oke aja sih. Mtrade udah review beberapa hari kemarin dan masih keep going naik. Akan ada normal correction dikit dan potensi breakout dari 392-nya. Wait and see aja dulu. GJTL gimana? Jangan sekedar ikut long term investing aja, tapi gak siap dengan likuiditasnya. Kebetulan saat ini GJTL trennya masih cukup naik, tapi likuiditasnya kecil. Jadi GJTL di sini expected ada koreksi normal dan bisa naik lagi sampai 1400. Yang udah punya hold aja dulu. Sementara kayak gitu, Bapak Ibu semuanya,
Besok hari Sabtu jam 10 ada beyondmoney.id/webinar alpha. Dan besok jam 8 malam aku bakalan nge-live bareng dengan Pak Gwinandra Jatikusumo. Beliau adalah CIO dari Khairul Tanjung Corp atau City Corp. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih investor besar itu mereka berinvestasi pada perusahaan-perusahaan atau saham-saham perusahaan-perusahaan yang listed di bursa maupun yang private company. Biasanya kita melihat arah gerak big money itu menggunakan chart. Bagaimana secara fundamental, bagaimana cara berpikir investor besar kalau taruh duit di saham itu gimana. Jadi besok jam 8 malam akan ada live bareng dengan Pak Gwinandra Jatikusumo, dan hari Sabtunya jam 10 akan ada Zoom. Daftarnya di beyondmoney.id/webinar alpha, gratis untuk alumni MVS, super trader, dan juga M-traders. Saya Ellen May, salam profit, stay healthy, bye. Bye Reda Harda.